Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kita kali ini, saya ingin secara spesifik membahas tentang salah satu topik mengenai bank syariah dan lembaga keuangan syariah. Topik ini sebenarnya populer terutama di kalangan mahasiswa ya, di kalangan dunia akademik di kampus karena bagian dari salah satu mata kuliah yang terdapat di semua program studi yang menyelenggarakan ekonomi syariah, baik itu perbankan syariah ataupun manajemen bisnis syariah atau mungkin juga akuntansi syariah atau ekonomi syariah. Jadi semua program studi ini biasanya mengajarkan mata kuliah tentang bank syariah dan lembaga keuangan syariah. Nah, kalau kita bicara secara universal, bank syariah dan lembaga keuangan syariah atau LKS ini adalah bagian kecil dari rumah besar tentang ekonomi syariah. Jadi kalau ekonomi syariah itu ibarat sebagai rumahnya, maka salah satu item dari komponen dari rumah itu ada di situ bank syariah dan lembaga keuangan syariah. Yang ingin saya sampaikan kan bahasan tentang ekonomi syariah banyak gitu, cakupannya banyak, ruang lingkupnya banyak, dan salah satu saja yang bagian dari objek dan pembahasan ekonomi syariah adalah tentang bank syariah dan lembaga keuangan syariah. Mata kuliah ini punya misi terutama di kampus ya. Mata kuliah ini punya misi memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang bagaimana sih sejarah bank syariah, bagaimana sejarah LKS ya, lembaga keuangan syariah, apa fungsinya ya, kemudian apa produknya, bagaimana legalitasnya dan seterusnya. Sehingga nanti ketika mahasiswa lulus menjadi salah seorang sarjana di bidang ekonomi syariah, mereka sudah expert betul ya memahami tentang bagaimana operasional dari bank syariah. Lalu apa sih terminologi atau definisi dari lembaga keuangan syariah ya? Kalau kita merujuk pada terminologi yang disampaikan oleh Dewan Syariah Nasional misalnya ya, yaitu salah satu lembaga yang ada di bawah MUI ya, yang bertugas mengeluarkan fatwa-fatwa tentang produk-produk ekonomi syariah, akad-akad ekonomi syariah. Itu DSN namanya. Mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan lembaga keuangan syariah itu atau LKS itu adalah lembaga keuangan gitu yang mengeluarkan produknya atau yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin secara operasional sebagai lembaga keuangan syariah ya. Jadi kata kuncinya yang dimaksud LKS itu adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk-produk berbasis syariah. Kira-kira begitu terminologi. Ya secara luasnya bisa kita definisikan sendiri ya, tapi di situ ada kata kuncinya produknya ekonomi syariah, legalitasnya juga jelas dari lembaga yang memberikan wewenang ya untuk memberikan legalitas. Nah, apa saja yang termasuk di dalam lembaga keuangan syariah ya, atau bank lembaga keuangan syariah, bank syariah dalam strip miring mungkin lembaga keuangan syariah. Ada beberapa, baik itu yang bank maupun non-bank. Misalnya yang kalau bank, yang termasuk LKS atau lembaga keuangan syariah adalah satu misalnya Bank Umum Syariah. Ya, BUS ya, BUS itu Bank Umum Syariah. Kalau kita sekarang kan ada bank yang merger 3 bank, BRI Syariah, BNI Syariah, kemudian Bank Mandiri Syariah, kemudian merger menjadi satu namanya Bank Syariah Indonesia ya. Sejak bulan Februari, awal Februari kemarin sudah mulai running operasional. Nah, ini salah satu bank umum syariah ya. Itu masuk dalam LKS, bank syariah dan LKS. Kemudian ada juga BPRS ya. BPRS itu bank perkreditan rakyat syariah ya. Khusus melayani bukan perkreditan ya, pembiayaan, karena dalam ekonomi syariah tidak mengenal istilah kredit ya, tapi BPRS itu artinya bank pembiayaan rakyat syariah ya, bukan perkreditan ya, bank pembiayaan rakyat syariah BPRS. Kemudian juga ada UUS itu unit usaha syariah ya. Di konvensional juga ada unit usaha perbankan yang tentu konvensional, tapi di syariah kita mengenal ada namanya UUS ya, unit usaha syariah. Itu yang bank. Nah, yang non bank itu ada beberapa, misalnya ada BMT ya. Ini masuk dalam lembaga keuangan syariah yang mikro ya.
boleh disebut dengan microfinance ya. Lembaga institusi microfinance diantaranya adalah BMT, Baitul Mal wa Tamwil, itu bagian dari lembaga keuangan syariah ya, yang mikro. Bagian dari lembaga keuangan yang non bank juga misalnya ada industri ya, industri keuangan syariah nanti ini. Ada asuransi syariah ya. Ada pasar modal syariah, ada reksadana syariah ya. Ada pegadaian syariah. Mungkin juga masuk di dalamnya ada LAS ya, lembaga amil zakat. Itu beberapa lembaga yang masuk dalam kategori lembaga keuangan keuangan syariah. Jadi itu kira-kira ya pengantar tentang apa terminologi dan apa saja yang termasuk di dalam lembaga keuangan syariah. Lalu di antara lembaga yang tadi saya sebutkan itu ada lembaga yang non bank tadi ya. Yang non bank itu di antaranya ya tadi asuransi ya, kemudian pegadaian, reksadana, pasar modal, ya, BPRS, kemudian BMT ya, itu termasuk dari lembaga-lembaga keuangan syariah yang non bank ya. Nah, saudara-saudara sekalian, lembaga keuangan syariah itu punya prinsip ya, yang saya kira membedakan dengan lembaga keuangan konvensional ya. Misalnya di lembaga keuangan syariah itu menganut prinsip tentang keadilan. Keadilan itu harus ada balance ya antara nasabah dengan perbankan ya. Maka kita mengenal kalau syariah murni itu ada namanya PLS. PLS itu adalah profit and loss sharing. Maknanya apa? Jadi dalam sistem mekanisme keuangannya itu harus menganut kalau rugi bareng, kalau untung bareng, itu yang disebut dengan profit and loss sharing ya. Pembagian untung rugi. Itu prinsip idealnya harus begitu ya. Walaupun di Indonesia belum murni ya menggunakan profit and loss sharing ya, masih revenue sharing. Nah, itu yang pertama. Jadi tidak hanya perbankan yang diuntungkan, juga tidak hanya lembaga atau tidak hanya nasabah yang diuntungkan, begitu sebaliknya. Tidak hanya perbankan kalau terjadi rugi, tidak hanya nasabah yang dua-duanya mendapat risiko. Itu yang disebut dengan prinsip keadilan, yang salah satu poinnya adalah profit and loss sharing. Kemudian yang kedua, prinsip yang membedakan adalah bahwa dalam lembaga keuangan syariah itu ada kemitraan ya. Jadi antara lembaga keuangan dengan nasabah, kalau di koperasi kan anggota ya, kalau di perbankan ya nasabah. Antara bank dengan nasabah itu ada kemitraan yang sejajar ya. Jadi tidak ada melebihi dari salah satunya. Masing-masing merupakan mitra dalam sebuah proses bisnis misalnya atau proses pembiayaan. Sama-sama saling tidak boleh melebihkan salah satu dari dua baik bank maupun nasabahnya. Kemudian yang ketiga ada prinsip transparansi ya. Jadi di lembaga keuangan syariah itu harus melaporkan semua ya. Terkait dengan profit, terkait dengan neraca ya, secara umum tentu saja, dan termasuk akad-akad yang mau disampaikan kepada nasabah harus transparan ya, harus transparan. Kemudian yang keempat ada prinsip universal. Prinsip universal itu artinya bahwa lembaga keuangan syariah tidak boleh membedakan satu ras dengan ras etnis dengan etnis yang lain ya, satu agama dengan agama yang lain, semua sama ya. Dalam konteks bisnis nasabah diperlakukan sama dari etnis manapun, dari agama manapun. Itu prinsip yang disebut dengan prinsip universal. Dan secara spesifik lembaga keuangan syariah yang membedakan dengan adalah prinsip tentang bahwa produk-produknya harus mendapatkan legitimasi dari Dewan Syariah Nasional ya. Jadi Dewan Syariah Nasional itu punya fungsi memberikan legitimasi terhadap semua produk-produk yang keluar dari lembaga keuangan syariah. Makanya nanti dalam struktur itu ada namanya DPS. DPS itu Dewan Pengawas Syariah, yang diantaranya berfungsi untuk tadi ya, mengawasi akad-akad yang harus sesuai dengan ekonomi syariah. Kalau dalam konvensional kan tidak ada DPS ya, Dewan Pengawas Syariah.
Kemudian hal lain juga yang saya kira membedakan terkait dengan apa? Kalau dalam lembaga keuangan syariah itu menganut profit oriented dan juga falah oriented. Kalau dalam ekonomi konven kan mengenal hanya profit oriented, jadi hanya mengenal keuntungan, orientasi keuntungan. Tetapi kalau dalam ekonomi lembaga keuangan syariah itu ada namanya falah oriented. Falah oriented itu keuntungan dunia juga dapat, akhirat juga dapat. Kira-kira begitulah ya. Nah, saya kira itu sekedar pengantar ya tentang tema bank syariah dan lembaga keuangan syariah. Sebagai materi pengantar tentu nanti kita lanjutkan pada tema-tema berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.